Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pemirsa, kembali berjumpa di Mutiara Pagi Islami pada hari ini di tanggal 6 Maret 2026. Tentunya saya tidak sendiri, seperti biasa ada Umi Sida yang menemani. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya di Ramadan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tetap terjaga dan insya Allah kita berharap ya semua pelaksana ibadah puasa di mana saja berada masih tetap konsisten. Amin, bahwa ini ya Allah. bulan yang sangat mahal harganya diberikan oleh Betul. Allah Subhanahu wa taala. Jadi Amin. harus tetap semangat agar berkah Ramadan ini juga masuk ya ke kita Benar-benar ya terasa. Umi ya. Betul. Pada kesempatan kali ini pendengar, topik kita itu adalah Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Masya Allah. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan atau Anda yang ingin bertanya, pertama-tama kita mendengarkan dulu tausiah yang akan diberikan oleh Umi Sida. Dipersilakan Umi. Iya, baik. Terima kasih Nak Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya. Ramadan semakin hari semakin terasa akan menghilang dari kita. Kita tentunya sedih, tapi kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa yang kita panjatkan agar supaya Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang lalu, dan tentunya juga kita berharap agar supaya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tentunya kita berharap syafaatnya kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ajihan kali ini kita membahas tema yang sangat menarik sekali ya, yaitu tentang Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Ramadan itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi Ramadan itu juga sebagai momen tarbiyah dalam kehidupan kita. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah itu adalah pendidikan. Setiap hari, setiap detik yang berlanjut, yang berkelanjutan dengan menit, kemudian dari menit ke jam, dari jam menunjukkan waktu, itu kita berharap ada proses pengembangan diri kita. Jadi kita tidak hanya sebagai makhluk yang hanya diam sesudah sahur lalu kemudian kita menunggu hingga buka puasa dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita mengembangkan diri melalui proses tarbiyah tadi. Nah, Ramadan kali ini tentunya pasti kita mengatakan bahwa alhamdulillah Ramadan kali ini kok saya lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Alhamdulillah Ramadan kali ini saya merasa sangat luar biasa. Rezekinya banyak, pendidikan saya semakin hari semakin bagus. Tapi di samping itu juga ada yang mengatakan bahwa ya Ramadan kali ini jauh lebih jelek lagi daripada Ramadan yang kemarin. Kita tidak bisa tahu, sehingga ada dalam tulisannya Imam Al-Ghazali menyampaikan begini, manusia itu ada 3 proses dalam setiap waktunya. Proses yang pertama, ada yang beriman dari pagi sampai di siang itu dia masih konsisten menjaga keimanannya. Tapi setelah zuhur itu sudah mulai gandeng lagi sifat-sifat yang tidak bagus. Goyah ya. Goyah. Yang kedua, ada yang mempertahankan keimanannya itu dari pagi hingga maghrib. Namun sesudah maghrib mulai lagi ditempa dengan cobaan-cobaan dan dia itu rapuh. Nah, yang ketiga ini yang bagus. Ada yang mulai dari pagi hingga pagi lagi, bahkan seterusnya dia menjaga tentang kebaikan di dalam dirinya. Nah, kita cari tentunya posisi yang terakhir ini, posisi yang terakhir ini. Kalau posisi yang terakhir ini kita kaitkan dengan kedatangan Ramadan, maka kita dapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam.
kita dapatkan ada beberapa poin. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poin yang pertama, kita dapatkan orang beriman. Poin yang kedua, kita melaksanakan kewajiban. Poin yang ketiga, tidak menjadi beban. Dan poin yang keempat, ini yang menentukan. Kalau tadi kita sudah masuk dalam kelompok orang yang beriman sesuai dengan panggilan ayat tadi, kalau tadi kita menjaga Ramadan kita, oh ternyata ini bukan beban, ini adalah sebuah hikmah yang kita jalankan. Di samping kewajiban ini, kita dapatkan nilai pahala. Oh ternyata bukan hanya saya yang diwajibkan, tapi ada la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah bagaimana untuk mencapai la'allakum tattaqun. Oh ternyata ini ada berbagai macam nilai-nilai pendidikan tarbiyah di dalam ayat ini. Nah ayat ini dibawa semua para ulama, para kiai, para muballigh di suasana Ramadan. Untuk apa? Tentunya untuk meningkatkan ketakwaan tadi. Jadi kalau kita konekkan dengan apa yang saya sebutkan tadi, Umi sebutkan tadi, itu dia tidak bisa terlepas. Dia adalah sebuah lingkaran, sebuah mata rantai yang saling mengait antara satu dengan yang lain. Tapi kita lebih cenderung, Umi lebih menjurus kepada tarbiyah di dalam pendidikan keluarga. Ini sangat banyak, luar biasa. Kita ambil contoh kecil. Ketika kita konsisten untuk sholat tepat waktu, bukan komitmen ya, tapi konsisten. Yang tadinya 11 bulan mungkin kita suka mengulur waktunya, ya kan? Bentar lagi, ini kan masih bisa, apalagi waktu asar kan sampai maghrib, isya kan sampai nanti jam sekian. Kita rubah secara sedikit demi sedikit dan kita konsisten untuk tepat waktu, maka ini adalah sebuah tarbiyah yang sangat tanpa kita sadari ini sudah membawa kita kepada tahapan anak tangga yang menuju kepada anak tangga yang berikut. Ini sangat luar biasa. Dan tadi Umi bilang, kalau kita memulai dari keluarga, ayah tidak hanya menyampaikan, ayo nak sholat, tanpa dia bergerak juga untuk sholat. Ibu tidak akan berhasil kalau dia hanya menyampaikan, ayo nak kita ngaji, tapi dia tetap tangannya di handphone. Ini tidak ada pengaruh sama sekali. Artinya dia bisa mengucapkan, ya mungkin hari ini dia dengar ustadz yang tausiah, pulang dia coba untuk memberikan sebuah reaksi positif kepada keluarganya, tapi dia tidak melakukan. Ini berarti kita belum konsisten terhadap apa yang kita inginkan. Padahal seharusnya memang benar-benar harus berubah. Nah, bulan tarbiyah ini kita ambil sebuah kesempatan. Karena di dalam Ramadan ini begitu banyak jihan yang kita dapat. Banyak. Jadi tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita bisa belajar dari segala macam, terutama tentang kesabaran. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini erat hubungannya dengan kesabaran. Karena dia tidak sabar, makanya dia hanya dibatas waktu duhur, dibatas waktu maghrib. Ketika ada orang yang bikin emosi, dia mau balas, jangan, ini Ramadan, oh tidak boleh. Semakin dia diberikan sebuah tantangan yang sangat luar biasa, akhirnya bergumam dia, nanti sudah buka puasa kamu nanti dapat resikonya. Nah ini berarti dia tidak berhasil untuk menjaga menuju kepada la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ini sebagai opening ya, nanti kita kembangkan lagi, nanti kita bicarakan lagi bagaimana apa sih tarbiyah itu ya. Baik. Sebentar. Terima kasih Umi ya sudah memberikan sedikit banyak gitu ya. Iya. Pembahasan mengenai tarbiyah kali ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya mengenai Ramadan sebagai bulan tarbiyah, Anda bisa bertanya di line telepon, WhatsApp atau SMS di 082195835080 atau bisa juga melalui YouTube channel RRI Manado. Umi tadi kan Umi udah bilang sedikit banyak mengenai kekonsistenan gitu ya. Tapi betul. Kan kalau misalnya kita bilang apalagi di keluarga gitu ya. Ayah, ibu, anak itu kan adalah manusia yang tidak luput dari dosa pastinya kan, tidak luput dari kelalaian sebagai manusia sendiri. Bagaimana cara menahan emosi atau mengendalikan ya Umi? Karena kan kalau misalnya
kita berperan sebagai orang tua, sudah memberikan contoh, atau kita berperan sebagai anak yang ingin mendapatkan contoh, tapi itu ternyata tidak sesuai dengan jalan. Betul. Amarah ada, emosi tidak terkendali. Bagaimana agar itu semua terkendali, Umi? Apalagi di bulan tarbiyah kita maunya kan menjadi lebih baik ya setiap harinya ya. Iya. Jadi pendidikan yang terbaik itu, Jihan, tidak hanya sekedar berbicara, tapi dia harus menunjukkan dengan caranya. Coba perhatikan. Ketika seorang ayah mengajak anaknya untuk sholat di masjid ataupun di rumah, dan dia langsung bergerak tanpa berbicara. Waktu duhur, anaknya biasa melihat ayahnya ada di depan televisi. Tapi di saat duhur kok tidak ada, tentu dicari kan? Betul. Dia cari. Ayah kemana? Ayah kemana? Pasti teriak. Ya ayah di sini lagi wudhu. Pertama dia lihat, ayahnya berwudhu. Yang kedua, sesudah wudhu ayahnya kemana? Begitu. Oh, ayah ternyata ke masjid. Tadi dedek cari ayah kemana sambil nangis gitu kan. Oh, tadi ayah ke masjid. Emang kemana? Ke masjid itu untuk apa? Anak itu dia akan bertanya, tidak akan pernah memberikan koma. Dia akan bertanya, kemana? Ke masjid. Emangnya kenapa ke masjid? Oh, ayah lagi sholat berjamaah. Oh, apa sih itu ayah? Ayah apa itu sholat berjamaah? Terus menerus tuh anak akan bertanya. Nah, ini kesempatan kita. Besoknya dia tanpa diajak, dia sendiri yang akan menawarkan. Ayah, dedek ikut dong. Nah, jadi kita harus konsisten bahwa pembelajaran itu tidak hanya diucapkan tapi dipraktekkan. Ini yang banyak tidak dilakukan. Sehingga yang tadi Umi sampaikan pertama tadi, ketika ada orang tua yang mengajak anaknya untuk sholat sementara dia tidak melakukan hal yang semestinya dilakukan, nah anaknya juga pasti cuek dong. Betul. Nah, di saat anak ini dia cuek, kita takutnya jangan sampai dia mengatakan ayah sendiri tidak sholat, gimana dedek mau sholat. Nah, ayah sendiri masih main handphone. Makanya ada kedisiplinan yang harus ditanamkan. Di saat waktu-waktu sholat tidak boleh sama sekali memegang handphone. Kita ganti pegangan di dalam tangan kita itu apa? Al-Quran, sejadah, mukena. Karena anak itu merekam. Dia tidak hanya sekedar mendengar, tapi justru yang banyak berbicara itu adalah yang dia saksikan dengan apa yang dia lihat. Masya Allah. Nah, itu. Yang kedua, ketika kita berbicara sambil melakukan, maka brainnya, otaknya itu pasti akan merekam deh. Dia akan merekam. Oh, ayahku begini. Oh, ayahku kalau jam sudah begini, itu ayah di kantor juga pasti dia, mama pinjam handphone dong, mau telepon ayah. Ayah udah ke masjid belum? Kita tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan ternyata sudah terbentuk di dalam. Nah, ini yang susah, Jihan. Jadi kedisiplinan, kesabaran, ketelatenan itu harus memang benar, dia jadi satu paket, tidak boleh terpisah. Dia tidak boleh terpisah. Supaya apa? Kan kita ingin mencapai la'allakum tattaqun. Semoga engkau bertakwa. Nah, kata takwa ini banyak. Takwa tidak hanya sekedar sujud, ruku. Tidak dalam bentuk sholat, tidak. Tapi takwa itu adalah sebuah bentuk praktek yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita dan bukan terpaksa. Tapi itu adalah proses kita untuk memperbaiki. Itu salah satu definisi takwa. Nah, kalau anak yang tadi, ya seperti Nak Jihan tadi tanyakan, kalau dia banyak, kan anak-anak punya karakter berbeda ya. 4 orang anak, Umi sering sampaikan, 4 orang anak, 4 karakter yang dimiliki oleh anak itu. Ada yang satu diam, ada yang satu suka riang, ada yang satu suka protes, ada yang satu ngambek dan lain sebagainya. Kalau tidak ada didikan kesabaran, tarbiyah di dalam diri kita, ini dari pagi hingga pagi, kita itu bawaannya emosi terus. Ditanya, ibu usianya berapa? Oh, saya baru 30, Bu. 30 kok kelihatan 50. Nah, kalau ada protes, oh saya pikir ibu sudah 45. Pasti kalau dia tidak sabar pasti dia marah. Ih, emang saya sudah setua itu. Ya, oh ini karena apa? Oh prosesnya karena marah-marah terlalu sama anak. Tersinggung lagi kan.
Jadinya seperti itu, nak. Oke. Masya Allah. Jadi kalau misalnya tadi ya yang Jan simpulkan, jangan hanya perkataan tapi juga perbuatan ya yang Betul. dicerminkan, yang bisa anak ambil pembelajarannya gitu. Karena terbiah yang termahal buat anak itu melihat, Betul. tidak hanya sekedar mendengar. Seperti itu. Masya Allah, itu ya salah satu hal yang wajib dilakukan sebagai orang tua gitu ya, atau yang akan menjadi orang tua, atau bahkan untuk diri kita sendiri. Perkataan itu lebih kecil efeknya kalau misalnya tidak ada perbuatan di dalamnya. Perkataanmu itu adalah perbuatanmu. Betul. Perbuatanmu itu adalah karaktermu. Masya Allah. Itu. Banyak orang yang kamu kenal nama Tuti. Tuti yang di mana? Tuti yang di TVRI misalnya. Tuti yang di TVRI. Oh, Tuti yang di SD Islamic Center. Oh, si Tuti yang ini. Oh, yang suka begini. Oh, yang jadi orang itu lebih banyak menceritakan karakter kita daripada fisik kita. Betul. Seperti itu. Jadi apa yang kita katakan itulah perbuatan kita. Apa yang kita lakukan itulah karakter pribadi kita. Masya Allah. Oke pendengar, untuk Anda ingin mempertanyakan sesuatu hal gitu ya yang masih kurang dipahami, atau bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Umi, boleh sekali di 082195835080 melalui SMS, telepon atau WhatsApp saja boleh. Atau untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di YouTube channel, kita ada di YouTube channel RRI Manado. Masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang Jihan tanyakan ke Umi, tapi ditahan dulu pendengar karena kita akan break. Nanti setelah break akan kita masuk ke sesi selanjutnya. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih rapat kanan dari Yordania. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Yes, aku di Pro 2. Papi, Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Masih bersama Jihan dan juga Umi Sida ya di Mutiara Pagi Islami pada hari ini dengan topik Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit dan tadi kan Umi bilang kalau misalnya kita konsisten akan ada beberapa hal ya yang akan terjadi gitu ya di hidup kita. Nah permasalahannya Umi, manusia ini kan naik turun ya tadi seperti Umi bilang imannya itu naik turun, ada 3 tahapan bahkan. Bagaimana cara dan juga tips nih Umi agar kita tetap konsisten bahkan nggak hanya bulan Ramadan aja tapi setelah Ramadan juga tetap konsisten Umi. Betul sekali. Nah, harus dipahami ada 3 lingkungan ya. Mungkin yang sudah pernah kita sampaikan ya.
Ada 3 lingkungan yang bisa membawa kita tetap konsisten dan juga bisa merubah kepribadian kita. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan di mana kita beraktivitas. Dan lingkungan yang ketiga adalah lingkungan sosial kemasyarakatan. Kita beranjak dari lingkungan keluarga. Kalau kita mau terus konsisten, yang pertama, kita ini titipan Allah. Itu harus ditanamkan dulu. Sepanjang menjadi titipan, apa pengabdian saya terhadap Allah? Yang seperti itu ya. Pengabdian saya kepada Allah adalah ada berbagai macam kewajiban. Di luar Ramadan, saya harus konsisten bahwa kewajiban saya 5 waktu. Di luar Ramadan, sedekah itu adalah jalan menuju kebaikan. Di luar Ramadan, untuk menjaga hablum minan nas itu adalah sebuah kewajiban buat saya. Tanpa melihat dia suku mana, tanpa melihat dia agama apa, tanpa melihat dia dari mana, harus konsisten. Kebaikan ini kita ramu dia menjadi sebuah kesatuan, maka sampailah kita kepada Ramadan. Berarti kalau dia sudah ada dalam sebuah kesatuan, kita mempercantik lagi di bulan suci Ramadan. Tutur kata kita harus dijaga agar tidak bisa menyinggung orang lain. Sedekah kita lebih kita tingkatkan. Karena kita tahu persis bahwa Ramadan itu juga adalah bagian daripada semua amal kebaikan itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang keliru, yang sering keliru adalah terkadang kita anggap bahwa Ramadan semua syaitan diikat, tidak dibebaskan oleh Allah, lalu kemudian kita seenaknya menentukan suka-suka saya untuk bicara, suka-suka saya untuk kerumpi, suka-suka saya untuk bersosial dan lain sebagainya. Ini berarti 11 bulan yang tadi kita jaga, dia secara perlahan-lahan dia akan melepaskan diri dari kita. Itu baru lingkungan kecil, baru lingkungan keluarga. Kenapa Ramadan kita harus bangun sahur? Kenapa pada 11 bulan yang lalu, kenapa kita tidak memperbiasakan untuk lahil? Untuk bangun tahajud, untuk bangun taubat kepada Allah. Kalau orang yang sudah melakukan ini, makanya tadi Umi sampaikan, Ramadan datang bukan beban. Justru dia semakin enjoy. Apalagi kita perempuan, Betul. kaum ibu. Masya Allah besar pahalanya suami membangunkan kita. Ayo mah kita persiapan sahur. Oh masih jam 2. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Kita lain. Ayo diajak sama suami. Ayo mah, mari kita sunat tahajud dulu. Mari kita sunat taubat dulu mas. Masya Allah itu syahdu keluarga itu sangat luar biasa. Maka secara tidak langsung konsisten tadi itu dia sudah mulai terbentuk dalam kepribadian kita. Itu baru lingkungan keluarga. Masya Allah. Si suami memberikan nasihat mah ini uang belanja. Ini uang belanja. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Disambut oleh istrinya, alhamdulillah terima kasih Pak. Insya Allah ini cukup kok, bahkan lebih. Kelebihan ini nanti insya Allah saya akan sedekah. Subhanallah itu sejuk Jihan. Tidak banyak uang yang dikasih, tapi keberkahan itu didapat. Betul. Nah itu baru lingkungan keluarga, ya kan? Masih masuk lagi ke lingkungan misalnya konsisten kita terhadap lingkungan pekerjaan kita. Ya, yang lalu-lalu kita sudah sampaikan bahwa tidak semua di dalam ruangan itu orang Islam. Mungkin ada yang non-Muslim. Ya kan, dia menghargai kita. Oh, dia sedang berpuasa, dia kunci pintunya, atau dia cari temannya yang sesama non muslim, mereka makan satu ruangan, ya kan, dan lain sebagainya. Emang dia tidak puasa, ngapain kita mau? Kamu ini tidak menghargai, tidak perlu. Kita yang menjaga puasa kita, mata kita harus dijaga. Ya mungkin dia siram supermi, aromanya kemana-mana, hidung ini harus dijaga. Kita perbanyak, ya Allah, ini menggoda iman, perbanyak istighfar. Ya Allah, ini bau supermi di dapur ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Secara tidak langsung kita diajak untuk mentarbiah diri kita. Bagaimana kita sabar, bagaimana kita belajar untuk menahan diri, bagaimana kita belajar untuk tidak marah, bagaimana kita belajar untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Orang dia yang makan, kenapa kamu yang harus makan hati kan? Betul. Ini sebenarnya kekeliruan yang terjadi ya Umi ya. Bukan keliru, sebenarnya bukan keliru. Kita tidak mampu memahami orang lain. Betul. Padahal itu sudah jelas. Ibadah kita bagus sama Allah. Salat kita konsisten tepat waktu. Kita baca Al-Quran, kita bersedekah.
Tapi kita rusak dalam hablum minan nasnya. Melihat orang pakai baju bagus, curiga, ini udah dibayar ke belum tuh? Berapa kali kredit? Lihat orang tenteng tas, mungkin tidak semahal seperti yang kita punya, tapi karena dia matching dengan warna bajunya, enak dipandang. Dia yang jalan begitu bagusnya, kita yang ini orang dapat duit dari mana? Orang dia kerja sama saya, gajinya justru saya yang lebih besar. Lah kalau kamu ingin memperbaiki diri, belajar. Kenapa dia seperti itu? Jangan pertahankan gengsi. Kalau pertahankan gengsi ya yang seperti itu. Dia semakin bagus, semakin top. Kamu sendiri yang semakin terpuruk. Nggak bisa. Apa salahnya? Masya Allah, saya suka hari ini, Masya Allah. Ini boleh dong berbagi tips. Apa salahnya? Kan seperti itu. Kan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Secara tidak langsung kita melihat dia bagus, dia elok dipandang, tata kramanya sudah, penampilannya bagus, dia suka menyapa lebih dulu, dia bertanya, padahal tidak terlalu akrab. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Senang dong orang tanya. Ya Allah, mudah-mudahan kamu sehat. Bagaimana? Ada komunikasi dengan orang tua. Kan dia alhamdulillah Umi kemarin sudah telepon sama mama sehat. Dia ungkapan rasanya itu senang. Mungkin dalam waktu 4 jam yang sudah dia lewati, ya kita tidak harus melepaskan seperti itu juga. Betul. Ya. Oke Umi, kita tahan dulu ya Umi ya, karena ada telepon masuk ini dari pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Fatimah. Dengan Fatimah. Masya Allah. Umi sudah ini ya, bisa mendengar ya. Udah kenal sama suaranya. Apa namanya, pendengar setia. Masya Allah. Oke, Ibu Fatimah. Alhamdulillah sehat Bu Fatimah. Bu Fatimah sehat dengan keluarga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaannya ya. Ada pertanyaan Umi. Yang pertama, kunci sukses kita beribadah di bulan Ramadan itu seperti apa Umi? Dan kedua, mengapa Ramadan itu dikatakan sebagai bulan tarbiyah? Ya. Baik. Itu aja Umi. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi langsung jawab ya aja ya. Boleh, Umi. Apa kunci suksesnya? Ya, sebagai bulan tarbiyah ya. Kunci suksesnya itu sebenarnya ada pada diri kita. Jadi Rasulullah selalu menyampaikan ibda' binafsik. Dimulai dari diri sendiri. Kita sebelum, ada yang begini. Ada orang yang pintar menasihati orang lain, tapi dirinya sendiri tidak melakukan itu. Betul. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Mudah-mudahan kita tetap menjaga diri kita. Ada orang yang pintar menasihati orang, kamu jangan begitu, jangan begini, banyak sekali yang dia nasihati. Orang dia sendiri yang melakukan itu. Kamu jangan suka mengambil hak orang lain. Gitu. Titipan uang arisan dia pakai, gitu kan ya. Misal dalam tanda petik. Kamu jangan suka menceritakan, mengeluarkan aib-aib orang. Padahal dia nimbrung 1 menit, habis tuh aib orang diceritakan. Kan na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang kedua, Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan pendidikan. Kita mencoba untuk mentarbiyah diri kita, menjadikan diri kita ini sebagai orang yang terdidik. Panggilan Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Dan kita cari, banyak yang berpuasa, tapi apakah dia masuk dalam kategori orang yang beriman? Ataukah jangan-jangan dikejar jam, kapan ini buka puasa? Kenapa sih harus puasa? Orang biasa jam begini, orang sudah makan nimbrun di warteg gitu kan. Jam begini sudah harus ada es teler. Ini kok kenapa? Dia menghitung 1, 2, ya Allah baru 10 hari, masih 20 hari lagi. Beban buat dirinya. Yang ketiga, bulan tarbiyah, pendidikan. Kita itu sabar. Pendidikan yang paling mahal itu kesabaran. Sabar kita. Ya Allah, pengen sekali untuk menegur anak. Mau marah, tidak boleh. Ya Allah, puasa ya Allah. Saya sementara puasa. Kita menahan diri kita. Nah, banyak hal yang digali. Sehingga dalam sebuah sejarah, riwayat diceritakan begini. Ketika Rasulullah SAW
didatangi oleh para sahabat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan puasa. Diterima, lalu kemudian sementara asik bercerita tentang ibadah-ibadah kepada Allah, mana ibadah yang ringan, mana ibadah yang berat dan harus dilakukan, dan itu adalah pilihan Allah kepada orang-orang yang menempuh itu. Subhanallah, datang seorang suku Badui. Dari jauh dia sudah berteriak, Muhammad, Muhammad. Semua sahabat marah. Hei, kenapa engkau menyebutkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata hanya sekedar memanggil Muhammad? Marah. Hampir semua sahabat itu berdiri. Lalu kemudian menghadangnya di depan. Tidak boleh menembus sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara amarahnya para sahabat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi salam. Wahai suku Baduy, bagaimana kabarmu hari ini? Ya Allah, Jihan membaca secara itu luar biasa. Amarah yang dimunculkan oleh para sahabat karena merasa tersinggung dan merasa panggilan Rasulullah itu seakan-akan menjadi sebuah permainan dalam mulutnya. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam muncul dengan begitu luar biasanya. Hei suku Baduy, saudaraku, apa kabar hari ini? Disambut. Hari ini aku baik-baik saja. Tapi aku ingin bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Tambah marah lagi sahabat. Apa yang kau tanyakan? Tanyakanlah. Sepanjang aku bisa untuk memberikan jawaban itu, semoga engkau bisa bahagia. Semakin turun emosinya suku Baduy itu. Ya Muhammad, aku ingin bertanya. Silahkan, aku akan menjawab pertanyaan itu. Berapa banyak pertanyaanmu, pasti aku akan menjawabnya. Semakin mewah dengan akhlakul karimah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada suku Baduy tadi, semakin meredam emosinya, semakin hilang karakter yang tidak baik itu, semakin hilang dari suku Baduy. Selang berapa detik kemudian duduk dia bersimpuh di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia bilang? Ya Rasulullah. Dia sudah mengganti itu. Ya Rasulullah, engkau kekasih Allah. Engkau adalah mutiara dunia. Engkau, tutur katamu itu adalah intan berlian yang sangat mahal. Seumurku yang seperti ini belum pernah ada yang menyapaku dengan kalimat-kalimat tutur kata yang begitu luar biasanya. Subhanallah. Ini baru sedikit sejarahnya. Semua para sahabat langsung duduk. Apakah mereka duduk lebih tinggi daripada suku Baduy? Tidak. Mereka duduk sama rendah dengan suku Baduy. Lalu kemudian apakah Rasulullah tetap mempertahankan kita? Tidak. Duduk bersila bersama suku Baduy. Sambil berbicara, sambil ditepuk, sampai dielus, sampai dengan cinta dan kasih sayangnya. Nah, banyak tarbiyah yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan ini. Sehingga apapun itu kita belajar. Oh, setelah Ramadan ada perubahan yang lebih meningkat lagi. Perubahan dalam diri kita. Setiap tutur kata kita sangat menyaksikan buat orang lain. Umi sering bilang, ketika kita datang itu membuat orang menjadi bahagia. Ketika kita tidak ada, membuat orang menjadi merindukan kita. Seperti itu Ibu Fatimah. Sehingga tipsnya untuk sukses ke Ramadan itu, yang pertama, mampu menahan diri. Yang kedua, tingkatkan kesabaran itu. Kesabaran dalam diri kita. Pandangan kita ini saja suka emosi. Pendengaran kita ini saja suka membuat kita menjadi emosi. Semua yang ada dalam panca indera kita akan diuji Allah sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena Allah mencari la'allakum tattaqun. Orang yang takwa, orang yang luar biasa menjaga Ramadannya. Seperti itu Ibu Fatimah, insya Allah ya. Terima kasih banyak, ini pelanggan setia, ini suka telepon ini Bu Fatimah. Masya Allah. Semoga terjawab ya Ibu Fatimah. Amin. Kita masuk ke WhatsApp ya Umi ya. Oh, iya. Di sini ada dari Nur Malalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau di bulan Ramadan ini orang selaku anak muda hilaf melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, seperti melakukan maksiat di bulan Ramadan. Auzubillahi. Namun berjalannya waktu hati turut menyesali perbuatan tersebut. Apa yang harus dilakukan dan apakah ada ganjarannya Umi? Nah ini dia nih yang penting ini. Pergaulan itu harus dijadikan sebagai cermin. Cermin yang kita pakai kalau dia utuh itu hasilnya bagus. Tapi cermin yang kita pakai kalau dia retak, kita akan mencari kesempurnaan cermin itu.
Untuk Nur, yang tadi Umi sudah paparkan dari awal, ada 3 lingkungan yang harus kita pahami. Betul. Lingkungan yang pertama adalah keluarga. Tidak pernah ada orang tua yang memberikan nasihat kepada anaknya dengan niat yang tidak bagus, nak. Pasti orang tua itu semua menginginkan anak-anaknya itu terlindung dari mara bahaya dan jauh daripada kemaksiatan. Kalau ada nasihat dari orang lain yang ujungnya adalah untuk memperbaiki kita, maka itu sudah digerakkan hatinya oleh Allah untuk memberikan nasihat itu. Sepanjang nasihat itu menjadi baik, maka itu adalah membuat kita dituntun kita untuk mencari jalan kebaikan. Untuk Nur, dan di mana saja berada pemirsa, saya ingin sampaikan, ada dalam sebuah sejarah Alkisah, ada seorang pengemis datang kepada rumah orang kaya. Anak orang kaya itu lagi sakit, Jihan, sakit luar biasa, ke dokter tidak sembuh, ke tabib tidak sembuh-sembuh, sementara anaknya cuma satu-satunya itu. Segala macam ikhtiar mereka lakukan. Sampai ada orang yang mengatakan, Bu, tidak usah cari dokter, ibu bersedekah. Dia pun bikin sedekah. Dari makanan diantar ke panti asuhan, kemudian dia macam-macam dia bikin. Masih tetap sakit. 2 orang tuanya ini, ayah suami istri ini merenung, apa gerangan yang kita harus lakukan? Padahal kita ibadah, seakan-akan ada protes kepada Allah. Tiba-tiba dalam perjalanan, ketika mau mereka ada yang menunjukkan, Bapak Ibu ada tabib di ujung kampung yang di sana, itu luar biasa. Ibu Bapak tidak perlu membawa sesuatu yang mewah, bayarannya tidak seberapa, sedekah saja. Mungkin di sana nanti adik bisa sembuh. Tanpa mengulur waktu mereka pun bergegas. Singkat cerita deh, begitu dia keluar ketemu dengan seorang pemulung. Satu orang tua yang sudah bongkok, yang memang orang tuanya sudah lansia lah, yang tidak sewajarnya harus mengorek-ngorek sampah. Pemulung itu memberi salam lebih dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf sampahnya saya mau buka dulu, izin Bu, Bapak, mungkin ada sesuatu yang saya dapatkan di sini yang berharga, kata pemulung itu. Bapak Ibu, suami istri ini tidak mengindahkan si pemulung. Lah orang dia pikir cuma mengorek-ngorek sampah kok. Tapi siapa yang memperhatikan anak mereka yang sakit? Bapak mau cari apa di sampah? Anaknya loh, Jihan. Oh itu Dek, saya mau mencari, kakak mau mencari sesuatu yang siapa tahu bisa ada bermanfaat. Ayah ibunya lagi sibuk untuk beres-beres mau keluar, si anak turun loh. Anaknya turun ke dapur ambil makanan, dia ambil aqua, dia taruh di kantong, dia keluar. Pak, ndak usah di situ nyarinya, itu kotor. Kakek ini aja, kakek dikasih kantong yang isinya apa? Roti, ada makanan, ada aqua dan lain sebagainya. Kakak itu mengucapkan banyak terima kasih dan lain sebagainya. Tidak ada tutur kata apapun, basa-basi apapun dari orang tuanya, tidak ada. Begitu naik di mobil sampai di tabib, diperiksa semua, ini anak cerah, berubah 24 derajat. Kembali, balik lagi ke dokter bilang, ini anak udah sembuh total. Mungkin ibu bawa ke tabib mana? Tabib menanyakan, ibu bawa ke dokter mana? Saling bertanya, karena sudah segar. Masya Allah. Apa yang dia dapatkan? Begitu kembali, singkat cerita, ini anak segar. Ada pembelajaran bahwa ternyata lingkungan itu menentukan kita. Maka Nur, lingkungan itu menentukan kemana arah jalanmu. Ramadan datang bukan dalam 12 bulan, semua Ramadan. Tapi Ramadan hanya 1 bulan yang dipilih oleh Allah. Agar supaya apa? 11 bulan itu kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, bahkan yang dilarang oleh Allah. Itu kita lebur di bulan Ramadan. Sujud kita perpanjang, tangan ini genggam untuk menggenggam Al-Quran. Tutur kata ini harus yang baik, yang sopan. Nak, cari orang tuamu, cari ibumu, minta ampun kepada ibumu, minta doa restu ibumu, agar kamu jauh daripada jalan-jalan maksiat. Kamu jaga dirimu baik-baik. Kamu jaga, ajak teman-temanmu, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, genggam Ramadan ini dengan kencang. Apalagi kita wallahu alam bisawab, kita tidak pernah tahu kemana umur nih nanti Allah akan tetapkan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ya Nur ya, jadi lingkungan itu sangat menentukan
masa depan kita. Ganjarannya kamu berbuat maksiat, maka itu pasti akan ganjarannya sangat luar biasa. Kamu harus menggantikan 40 hari untuk berpuasa. Nauzubillahi min dzalik. Tidak boleh sama sekali. Jadi insya Allah mudah-mudahan Nur juga anak Umi ya. Ayo setiap sholat kita berdiri, kita meminta kepada Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang baik kepada Allah, jalan yang lurus. Kita baca Al-Fatihah ini bahkan sampai meneteskan air mata, karena kita tidak membacakan Al-Fatihah pada saat-saat kita bernyanyi dan lain sebagainya. Kita komitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah, kita meminta jalan yang lurus. Ada dalam doa di Al-Fatihah itu ada puji-pujian kepada Allah tentang kebesaran Allah, dan juga ada mengandung doa untuk kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan genggam Ramadan di sisa Ramadan ini, karena kita tidak tahu umur kita sampai kemana dan batas di mana. Ya Nur ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Nur juga bisa memaknai ini ya. Iya, semoga sesuatu hal yang positif juga tentunya. Iya. Umi, kita masuk di closing statement. Ada yang ingin Ya Umi Allah. sampaikan sebagai Masya Allah. sebenarnya bukan panutan saja gitu ya, Iya. sebagai langkah-langkah dan juga semua Mutiara Pagi Islami yang sudah kita jalani dari Baik. tadi gitu kan, sebagai Ramadan, sebagai bulan tarbiyah pada hari ini. Baik. Sebagai closing statementnya, yang pertama, Jihan, Ramadan ini tersisa tinggal beberapa hari lagi. Betul. Ayo kita letakkan Ramadan ini di genggaman tangan kita sebagai mutiara yang paling mahal sekali. Kita jaga dia, kita jaga karismanya, kita jaga kemuliaannya, kita jaga nilai pahalanya, kita jaga semuanya, agar tidak terlepas tanpa sia-sia dalam kehidupan kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Kehidupan itu jangan sampai sia-sia sampai kita masuk ke liang kubur. Jangan, naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, kita perbanyak untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ayo kita ganti dulu untuk sementara. Kalau tadinya handphone lebih lama di tangan kita, ayo kita ganti Al-Quran lebih lama di tangan kita. Yang keempat, jadikan Ramadan ini sebagai tarbiyah diri kita. Kita tingkatkan kesabaran kita, kita perbaiki tutur kata kita, kita jaga hati kita. Dan yang terpenting adalah Ramadan sebagai bulan tarbiyah, kita tidak hanya hidup sendiri, tapi kita hidup bersosial. Hablum minallah, kita jaga hubungan kita dengan Allah, tapi juga harus komitmen dan konsisten bahwa hablum minan nas itulah fakta yang nyata. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, tutur kata kita adalah menunjukkan pribadi kita, dan setiap yang kita lakukan itulah ciri khas karakteristik kita. Semoga sekali lagi Ramadan kita hari ini kita jaga lebih baik lagi, sehingga kita dimampukan oleh Allah agar supaya Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Masya Allah, terima kasih Umi. Amin. Makasih sayang. Itu dia tadi untuk Mutiara Pagi Islami pada hari ini. Semoga semua yang disampaikan Umi, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban pada hari ini juga bisa memaknai gitu ya, untuk tarbiyah kita juga, tidak hanya bulan Ramadan sekali lagi, tapi bulan yang berkelanjutan juga sampai bertemu di Ramadan selanjutnya. Amin ya Allah. Amin amin Makasih. Allahumma amin. Oke, baik, sekian dulu untuk Mutiara Pagi Islami pada tanggal 6 Maret 2026 bersama Umi Sida. Sekali lagi terima kasih Umi Sida sudah hadir sayang. pada hari ini, dan pendengar, nanti kita akan bertemu kembali di Mutiara Pagi Islami minggu depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.